Well guys, kondisi di Hollywood kelihatannya ini jadinya semakin suram. Jadi sebelum ini kita udah pernah ngebahas sedikit di podcast mengenai mogok kerja para penulis di Hollywood ya, yang itu banyak sekali mengganggu banyak produksi di sana. Dan setelah 2 bulan ini mogok kerja penulis ini masih belum kelihatannya menemukan titik temu sama sekali ya. Jadi kelihatannya masih berlanjut panjang. Tapi bukannya menyelesaikan satu labor dispute yang lama ini, Hollywood ini malah mulai ada mogok kerja yang baru gini, yang sekarang ini muncul dari serikat para aktor-aktor, dan mungkin ini potensinya bisa jauh lebih damaging dari apa yang kemarin sudah diberikan pada saat mogok para penulis. Jadi apa yang terjadi? Ini terjadi di tanggal 14 Juli. Jadi organisasi SAG-AFTRA yang mewakili lebih dari 150.000 aktor TV dan film di Amerika, mereka mutusin untuk mengikuti rekan kerja para penulis mereka untuk mogok kerja ya. Ya, mogok ini diputuskan setelah SAG-AFTRA itu nganggap negosiasi dengan IMPTP, organisasi yang mewakili studio Hollywood, itu gagal ya. Dan ini strike yang cukup bersejarah di Hollywood karena ingat terakhir kali SAG-AFTRA ini mutusin mogok kerja itu di tahun 1980, dan ini juga baru kedua kali SAG-AFTRA mengadakan strike ganda dengan WGA yang serikat penulis sejak tahun 1960 ya. Jadi ini sangat sesuatu yang lumayan historis ya, dan agak susah kalau buat gue ini nggak nyalahin para eksekutif Hollywood ya, bisa ngebiarin kok sampai SAG-AFTRA ini mutusin kepada terjadinya pada walkout dari pekerjaan mereka. Karena padahal SAG-AFTRA sendiri udah ngasih banyak pertanda ya. Jadi ini bukan sesuatu yang unexpected. Jadi sekitar di bulan Mei ya, jadi SAG-AFTRA sendiri itu sudah ngadain vote ya, di mana mereka ngadain pemilihan dari para anggotanya, di mana 90-70% itu pada setuju jika negosiasi mendatang mereka dengan IMPTP pada saat itu gagal, mereka bakal mutusin semua untuk walkout dan strike mogok kerja. Jadi ini sesuatu yang harusnya sudah para kepala studio itu anggap serius, dan bukannya itu para studio ini mempertimbangkan dengan serius apa aja tuntutan-tuntutan dari SAG-AFTRA dan cegah terjadinya strike kedua. Malah banyak dari mereka itu yang agak istilahnya main hardball atau cobalah untuk dominasi sendiri power mereka, yang malah adanya jadi banyak memicu tensi di ruangan, dan akhirnya SAG-AFTRA ini jadi mutusin mogok kerja ya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas itu lebih jauh sendiri, mungkin perlu kita lihat terlebih dahulu apa sih sebenarnya tuntutan dari SAG-AFTRA yang jadi isu, kok mereka akhirnya mutusin mogok kerja. Dan mungkin Jan, lu bisa ngejelasin sedikit nih kenapa pada mutusin itu. Oke Kevin, jadi ya emang ada beberapa isu ya yang utama, tapi yang utamanya itu adalah ya seperti yang pokok bahasan mogok penulis di Writer Guild Association ini, yaitu adalah terkait dengan streaming residual dan AI. Nah, untuk streaming residual ini juga seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, untuk acara dan serial TV, itu umumnya anggota cast termasuk aktor ini memiliki hak untuk potongan bagi hasil apabila karya mereka itu ditayangkan ulang pada channel TV, kabel, dan tentu platform streaming. Problemnya adalah kontrak perjanjian yang dimiliki aktor sekarang umumnya itu sudah cukup tua dan diatur supaya mereka mendapat potongan besar untuk tayangan ulang di TV dan kabel, tapi untuk internet streaming seperti jasa kayak Netflix dan Disney Plus, persentase yang mereka dapatkan jauh lebih kecil. Ini tentu menjadi masalah karena konsumsi media saat ini cenderung berpindah ke online, yang dimana hal ini tentu membuat bayaran royalti para aktor menjadi semakin rendah. Buat ngasih gambaran yang lebih jelas ya, ini pernyataan dari Eric Edelstein, seorang aktor yang mungkin nggak terlalu terkenal, tapi aslinya itu dia sering memainkan banyak peran minor di berbagai film ternama. Ya, salah satunya itu sebagai karakter pendukung di film 2015 Jurassic World. Untuk contoh kasus Edelstein ini, di situ dia jelaskan bahwa dalam kuartal fiskal terakhir, jumlah total pendapatan dia dari tayangan ulang TV kabel film ini sebesar $14.400. Sementara royalti dari streaming internet yang dia dapat itu cuma
$40. Dan ini pada periode ketika TV kabel itu ya saat ini kan cenderung menurun terus penontonnya. Selain itu, uang juga bukan salah satu yang topik pembicaraan ya. Tuntutan penting yang dinaikkan para aktor itu juga terkait dengan AI. SAG-AFTRA nggak mau total melarang penggunaannya, tapi meminta semua penggunaan AI didasarkan pada likeness pemain memerlukan persetujuan pemain dan dikompensasi secara sesuai. Walaupun AMPTP katanya setuju ya dengan syarat ini, tapi SAG-AFTRA bilang bahwa bahasa proposal yang diajukan mereka itu bisa dengan mudahnya dieksploitasi, bahkan tanpa izin aktor. Salah satu isu penggunaan AI ini berhubungan dengan background aktor, di mana menurut Serikat Aktor, studio sekarang itu dapat men-scan performance para aktor background dan bebas menggunakan selamanya pada berbagai karya lain tanpa kompensasi lebih jauh ke aktornya. Nah, strike ini kira-kira gimana ya untuk efeknya ke industri perfilman? Ya, intinya sih ya nggak bagus ya. Karena sebelum ini kita juga bahas ya yang pengaruh dari strike para writer ini. Dan sekarang situasinya jujurnya bakal jauh lebih parah. Karena sebelum ini, beberapa proyek yang masih bisa lanjut adalah proses yang writing-nya udah selesai atau syutingnya masih bisa berlanjut. Nah, tapi dengan mogoknya para aktor ini, proyek-proyek itu sekarang resmi berhenti semua. Strike ini juga mencegah aktor untuk mempromosikan film, karena biasanya bintang film juga memiliki kewajiban kontrak untuk menghadiri press event. Dan waktu announcement terkait strike dari SAG-AFTRA ini keluar, kita bisa langsung lihat nih efek ini. Karena cast dan kru para film Oppenheimer pada saat yang sama di tengah-tengah red carpet premiere, mereka melakukan walkout. Dan ya direktur Christopher Nolan juga sempat bercanda bilang kalau mereka tuh cabut buat bikin spanduk protesnya mereka itu. Margot Robbie di film Barbie adalah satu kasus lagi, di mana sang aktris bilang sebagai anggota SAG-AFTRA, dia tidak akan melakukan acara promosi apapun untuk film barunya. Dan ini cukup serius sih efeknya ke bagian marketing film, karena mayoritas promosi di press itu untuk sebuah film baru umumnya dilakukan melalui wawancara dengan para cast. Dan jika pada acara press junket ini nggak ada bintang tamu, ya pada penasaran sih emang bakal ada reporter yang bakal hadir juga gitu. Nah, mungkin dari sini Kevin juga bisa ngasih ya, gimana sih respon publik untuk strike ini? Ya, di sisi respon publik ini sih kalau gue lihat di Twitter ya kayak agak lebih mix sih dibanding pada saat mungkin mogok para writer atau penulis ya. Karena di satu sisi sih banyak ada yang mendukung tentu para aktor ini bilang karena mereka berjuang untuk hak mereka masing-masing ya, kayak apa banyak yang menurut mereka itu kayak agak terlalu ditekan dari sisi studio. Tapi nggak dikit juga yang gue ngeliat tuh kayak banyak yang ada skeptis dan pada yang ngeliat ini kayak ini cuma pada bintang Hollywood yang cerewet aja sih pada minta duit yang lebih. Dan gue sih mungkin ngerti kenapa itu muncul karena memang beda dengan pada saat writer strike. Kalau lo lihat siapa yang protes, banyak nama-nama gede gitu loh yang kayak dari ada kayak Matt Damon, George Clooney, lo banyak ngelihat kayak aktor-aktor ternama ini yang baik ngomong di sosial media atau di bahkan beberapa kalau lihat itu suka ada yang protes langsung di depan studio-studio itu yang jadi ada di picket line-nya, yang jadi lu kesannya ini memang para aktor Hollywood aja nih ya yang gede-gede yang pada protes, kesannya royalti mereka berkurang. Nah ini sih mungkin sih gue agak memperjelas sedikit aja sih karena ya memang gue nggak maksa lo untuk simpati tentu kalau untuk bilioner atau miliuner gitu, tapi sadar aja kalau SAG-AFTRA ini tadi gue bilang ini ngewakilin 150.000 aktor lebih yang ada di Amerika. Dan perlu ketahuin kalau yang bintang-bintang Hollywood yang seperti ini itu hanya sekitar 1% dari anggota SAG-AFTRA gitu loh, dan bener-bener literally the top 1% gitu loh. Jadi mayoritas dari anggota SAG-AFTRA itu rata-rata masih yang antara aktor muda atau aktor figuran atau aktor background yang mereka pekerjaannya belum tentu dapat pekerjaan reguler kayak Matt Damon yang tiap tahun mungkin ngeluarin film baru. Kadang mereka untung aja kalau dapat film atau cuma dapat peran kecil atau dapat peran background setiap tahunnya. Jadi banyak, bahkan lu kalau tahu profesi aktor itu banyak mereka itu yang kerjanya tuh harus double, ada yang sebagai barista, ada yang nganter makanan. Ini untuk mayoritas kecuali lu yang bintang Hollywood ini bukan pekerjaan yang umumnya profitable, dan memang banyak yang mereka di sini tuh lebih karena ya mereka
cinta dengan profesi acting sih di situ. Jadi mungkin sih kalau buat gue yang lu kasih IBA sih ya bukan buat milioner ini, tapi sadar banyak anggota SAG-AFTRA lain tuh yang ya mereka working people lah kayak lo dan gue di situ. Dan kalau gue juga sih yang kenapa bikin gue agak lebih simpatinya ke SAG-AFTRA daripada ke bagian studio, yaitu karena kalau lihat bagaimana sih dari sisi studio sama eksekutif tuh pada ngerespon selama strike ini berlangsung. Jadi karena kita udah lihat sendiri reaksi mereka selama writer strike, yang walaupun sih kalau secara publik ya mereka tentu sih ngomongnya sih kayak ya kita simpati, tapi sekarang nih kondisi ekonomi di dunia entertainment kurang bagus atau streaming lagi down, jadi kalau mereka minta pay rise tuh ya agak kurang tepat lah istilahnya waktunya. Ya tapi menurut gue sih kayak statement yang bagus itu muncul dari kepala dari SAG-AFTRA sendiri, yaitu Fran Drescher, yang by the way ini gue juga baru tahu di sini. Jadi kalau nggak tahu Fran Drescher ini dari mana, kalau ada yang inget dulu ada sitcom The Nanny zaman dulu tahun 90-an I think. Jadi gue inget banget dulu karena nyokap gue ngefans banget ya. Gue baru tahu ternyata pemain utamanya di situ itu dia pemimpin dari SAG-AFTRA juga, yaitu tangent gak berhubungan ya. Dia tuh bilang kayak ngasih poin bagus sih. Begitu dia bilang tuh kayak di satu sisi para eksekutif itu pada bisa bilang sekarang tuh waktu yang agak susah buat Hollywood gitu, tapi di sisi lain juga para eksekutif CEO dan lain-lain itu mereka dapat record pay yang gede banget sekarang, dan itu nggak ada penurunan sama sekali dari tahun ke tahun. Bob Iger yang padahal katanya sekarang itu Disney lagi ada banyak susah, kayak tahun ini dia ada nge-net booking sekitar $27 million gitu loh kalau nggak salah dapatnya per tahun, dan itu nggak termasuk dividen atau nilai stok lain yang dia punya, karena Bob Iger itu setahu gue masih bagian dari keluarga Disney. Jadi eksekutif ini kayak di sisi lain mereka juga nggak ada motong biaya ya. Kayak gue sebagai contoh aja sih, kayak gue inget bukan di perfilman tapi dulu seinget gue direktur Nintendo berapa tahun lalu ketika Wii U gagal, daripada dia mutusin untuk mecat atau ngurangin gaji pegawai, dia malah bilang gue ambil pay cut aja ke gaji gue sendiri, yang ya istilahnya ya itulah budaya mungkin eksekutif Jepang sama eksekutif Barat gitu ya. Itu aja untuk yang di depan layar gitu ya. Tapi di belakang layar ada banyak juga aksi licik yang gue lihat daripada eksekutif ini. Ada artikel yang keluar gak lama sebelum para aktor ini mutusin strike, yang keluar dari majalah Deadline. Ya dimana reporter dari Deadline tuh waktu itu bisa dia dapat insider yang deket dengan salah satu direktur di studio-studio yang terlibat di IMPTP ini. Dan kalau menurut dari insider ini, strategi dari IMPTP itu licik banget sih, dimana IMPTP ini dari awal tuh emang nggak pernah niat sama sekali untuk negosiasi dengan baik dengan WGA dan mungkin sekarang dengan SAG-AFTRA, karena strategi mereka sih, mereka setelah dapat feedback dari kayak apa sih para pemain saham di Wall Street, mereka lihat ini mungkin lebih seperti kesempatan untuk ngelemahin WGA, dan strategi mereka tuh kayak ngebiarin aja WGA ini pada strike, penulis pada strike, dan mereka mau ngebiarin aja sampai sekitar bulan Oktober ini strike-nya. Dan di Oktober itu kayak prediksi dari para kepala-kepala studio ini, para penulis nih udah pada mulai kehabisan duit, tabungannya udah pada mulai kebakar. Jadi mereka nanti akan desperate dan minta kepada serikatnya untuk negosiasi, ambil aja deal apapun dengan para studio head, karena mereka nggak mau ngadapin musim dingin di sana tanpa ada uang atau nggak ada tinggal apartemen. Dan ya itu scummy banget sih kalau menurut gua, kayak kalau strategi lo itu biarin orang kelaparan sama kehilangan rumah mereka, ya gue nggak bisa ngebela lo yang strateginya kayak gitu. Dan artikel ini yang menurut gue nggak ngerti kenapa ada yang pikir ini bagus untuk dipublish, nyampe ngasih statement kayak gini, karena ini banyak banget yang manasin tensi masuk ke negosiasi SAG-AFTRA ini. Karena dari WGA satu ini banyak yang langsung solider dan mereka pada bilang, nyampe kita ngebikin writer fund. Jadi dimana strike fundnya itu dari para penulis yang agak sudah senior, yang sudah cukup berpendapatannya lebih, mereka tuh bikin strike fund supaya kalau writer-writer muda yang kesusahan uang selama strike ini bisa dibantu disupport sama writer-writer yang lebih berada di situ. Ya, dan SAG-AFTRA kelihatannya mereka mau ngadopsi yang sama, karena banyak dari SAG-AFTRA pun yang tersinggung katanya dari artikel ini. Ya kayak ada satu aktor Ron Perlman, kalau tahu dia dulu yang main Hellboy, dia nyampe bilang di
Twitter kalau nggak salah itu kayak dia bilang dia tahu siapa studio head yang berencananya persis seperti ini, tapi dia nggak name persis itu siapa. Ya dia sih ngasih kayak petunjuk, tapi gue juga nggak tahu apa itu, mungkin informasi insider sendiri. Yang banyak dia bilang itu kayak ini juga jadi pemicu sebagai SAG-AFTRA tuh lumayan beremosi masuk ke negosiasi ini, dan akhirnya mutusin enggak, kita mau mutusin mau strike aja, kita juga mau mogok kerja, karena menurut kita sih udah kayak unacceptable lah, kayak kesannya studio exec ini pada nggak ngehargain banget gitu loh, sama dari sisi para aktor sama writer sama produser, direktur dan lain-lain. Itu kan mereka kan kerja sama di sini loh. Ini kan labornya mereka tuh yang ngehasilin entertainment di Hollywood. Tapi ya kesannya mereka ini kayak nggak dihargain dan malah mau dilemahin kemampuan bargaining powernya di situ loh. Ya jadi ya itu sih kenapa kalau gue sih mungkin lebih simpati ke SAG-AFTRA sih ya. Ya, anyway guys, ya gitu ya tadi untuk yang konten kita ini. Dan kalau lo ada pendapat sendiri ya tentang strike aktor Hollywood ini, ya mungkin bisa komen di bawah gitu ya. Dan kalau lo suka sama video kita ini, mungkin juga bisa bantu drop like sama subscribe ke kita, karena itu sangat ngebantu banget. Jadi ya dari gue gitu ya, thanks. Dan sekian dulu mungkin dari kita, sampai ketemu next time. Bye bye.